Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziana Zain. Saya dari kelompok 11 yang beranggotakan yakni Nur Anissa dan Anissa Nur Latifah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan beberapa materi. Yang pertama yakni pembelajaran instruksi berlangsung. Pelajaran instruksi berlangsung adalah struktur pelajaran umum yang mengambil bentuk yang sangat berbeda dalam mata pelajaran yang berbeda pada tingkat kelas berbeda. Guru dari siswa yang lebih tua mungkin memerlukan beberapa hari untuk setiap langkah proses, diakhiri dengan tes atau kuis formal. Guru dari siswa yang lebih muda dapat melalui seluruh siklus dalam periode kelas menggunakan penilaian informal di akhir. Pembelajaran pertama, pengurangan dan pengelompokan ulang adalah contoh dari serangkaian pelajaran pertama yang diarahkan pada keterampilan matematika dasar. Sebaliknya, pelajaran kedua, asal-usul Perang Dunia Kedua, adalah contoh pelajaran diarahkan pada pemahaman yang lebih tinggi tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah dan penyebab perencanaan dan hubungan timbal balik. Pembangkitan minat siswa untuk menyajikan informasi baru untuk memungkinkan siswa mempraktikkan tujuan instruksional, pengetahuan, atau keterampilan baru untuk penilaian. Perkembangan yang teratur ini penting untuk mengarahkan pelajaran instruksi dengan rencana pelajaran dan pada setiap tingkat kelas dan dalam mata pelajaran apapun, meskipun berbagai komponen dan bagaimana mereka mengimplementasikan menggunakan taksonomi metal akan tentu saja terlihat berbeda untuk mata pelajaran berbeda dan nilai. Yang kedua, bagaimana tujuan pembelajaran negara? Langkah pertama dalam menyajikan pelajaran adalah merencanakan sedemikian rupa sehingga alasan pengajaran dan penunjuk sertifikasi mempelajari pelajaran itu jelas. Yang kedua, menjabatani antara tujuan kurikulum dan pengalaman siswa. Ketiga, orientasikan siswa pada pelajaran. Yang keempat, di awal pelajaran Anda perlu membangun set mental positif atau sikap kesiapan pada siswa. Saya siap untuk mulai bekerja, saya ingin mempelajari informasi atau keterampilan penting yang akan disampaikan oleh guru, dan saya memiliki gambaran kasar tentang apa yang akan kita pelajari. Perangkat mental ini dapat dibentuk dengan banyak cara. Guru dalam pelajaran sederhana pertama melakukan ini dengan memperkenalkan pengurangan dengan pengelompokan kembali sebagai keterampilan yang perlukan, sehubungan dengan menghitung kue mangkuk untuk pesta kelas, situasi yang relevan dan menarik bagi siswa muda. Yang ketiga, kita akan membahas tentang tinjau persyaratan. Guru memberikan kuis singkat kepada siswa tentang pengurangan tanpa pengelompokan ulang dan keterampilan berhitung sebagai persiapan untuk pelajaran pengurangan dengan pengelompokan ulang. Jika siswa menunjukkan pemahaman yang buruk tentang salah satu keterampilan prasyarat, guru akan meninjau keterampilan tersebut sebelum melanjutkan ke pelajaran baru. Alasan lain, Anda harus meninjau prasyarat adalah untuk menyediakan pengatur tingkat lanjut. Yang keempat, struktur pembelajaran. Pembelajaran harus diatur secara logis. Pemerintah federal, pelajaran pertama. Yang pertama, fungsi dan sifat badan legislatif, Kongres. Yang kedua, menyetujui hukum. Yang ketiga, menyetujui uang untuk cabang eksekutif. Yang keempat, memiliki 2 majelis House of Representatives dan Senate House of Representatives A. Dirancang untuk menjadi yang paling dekat dengan rakyat, perwakilan yang dipilih untuk 2 tahun masa jabatan. Yang selanjutnya, penjelasan. Penjelasan yang efektif adalah inti dari pengajaran yang efektif. Sebuah tinjauan penelitian tentang penjelasan menyimpulkan bahwa penjelasan yang efektif memperhitungkan dan menghubungkan apa yang sudah diketahui siswa dan menekankan konsep dan prinsip, bukan hanya fakta dan keterampilan. Penjelasan yang efektif menggunakan strategi yang membantu siswa
memvisualisasikan dan mengatur ide-ide kompleks seperti multimedia tertanam, dan mereka memberikan kesempatan siswa untuk mendiskusikan pemahaman mereka saat ini dengan rekan-rekan dalam kelompok pembelajaran komparatif. Mendorong siswa untuk menjelaskan konsep pada diri mereka sendiri juga dapat meningkatkan pembelajaran mereka. Sekarang demonstrasi. Ahli teori kognitif menekankan pentingnya melihat siswa, dan bila siswa memiliki pengalaman langsung dengan konsep dan keterampilan representasi visual dipertahankan dalam memori jangka panjang jauh lebih mudah daripada informasi yang hanya didengar. Logan memberi siswanya pengalaman langsung dan analogi visual untuk memberikan siswa gambar yang jelas dan abadi tentang prinsip-prinsip utama suara. Penelitian tentang video tersemat menemukan bahwa video tersebut membantu anak-anak mempelajari dan menyimpan informasi hingga tingkat yang mudah dipahami dan dikaitkan dengan jelas ke konten utama. Mempertahankan perhatian pertanyaan semua real. Kuliah yang lurus dan kering bisa menjadi membosankan, dan siswa yang bosan segera berhenti memperhatikan bahkan pelajaran yang dibuat dengan sangat hati-hati. Untuk itu, hendaknya memperkenalkan variasi aktivitas atau humor untuk meramaikan perkuliahan dan mempertahankan perhatian mahasiswa. Misalnya, penggunaan humor terbukti dapat meningkatkan prestasi mahasiswa, dan mengilustrasikan kuliah dengan grafik yang mudah dipahami dapat membantu menarik perhatian mahasiswa. Meskipun terlalu banyak variasi dalam penyajian dapat merusak prestasi jika hal itu mengalihkan perhatian siswa dari isi pelajaran. Beberapa peneliti telah menetapkan bahwa siswa belajar lebih banyak dari pelajaran yang disajikan dengan antusias dan ekspresif daripada dari kuliah yang kering. Melakukan penyelidik. Selanjutnya, bagaimana penelitian metode instruksi langsung menginformasikan pengajaran. Metode pengajaran langsung dapat meningkatkan pengajaran keterampilan dasar tertentu, tetapi juga jelas bahwa masih banyak yang harus dipelajari tentang bagaimana dan kapan mereka harus digunakan. Aturan-aturan yang diperoleh dari studi tentang guru yang efektif tidak dapat diterapkan begitu saja di dalam kelas, dan diharapkan dapat membuat perbedaan substansial dalam prestasi siswa. Program instruksional yang terstruktur dan sistematis berdasarkan resep ini dapat secara nyata meningkatkan prestasi siswa dalam keterampilan dasar. Tapi penting untuk diingat bahwa penelitian tentang instruksi langsung sebagian besar berfokus pada membaca dasar dan matematika sebagian besar di dalam kelas. Selanjutnya, bagaimana siswa belajar dan transfer konsep. Sebuah konsep adalah ide abstrak yang digeneralisasikan dari contoh-contoh khusus. Misalnya bola merah, pensil, dan kursi merah, semuanya menggambarkan konsep sederhana, merah. Buku hijau bukanlah contoh dari konsep merah. Jika Anda diperlihatkan bola merah, pensil, dan kursi dan minta untuk mengatakan apa yang mereka miliki secara umum, Anda akan menghasilkan konsep benda merah. Jika buku hijau juga disertakan, Anda harus kembali pada konsep objek yang jauh lebih luas. Tentu saja banyak konsep yang jauh lebih kompleks dan kurang terdefinisi dengan baik daripada konsep merah. Misalnya konsep keadilan adalah konsep yang mungkin akan dipahami orang seumur hidup. Yang selanjutnya adalah konsep belajar dan mengajar. Konsep umumnya dipelajari dengan salah satu dari dua cara. Kebanyakan konsep yang kita pelajari di luar sekolah kita pelajari melalui observasi. Misalnya seorang anak mempelajari konsep mobil dengan mendengar kendaraan tertentu yang disebut mobil. Awalnya anak mungkin memasukkan truk atau sepeda motor di bawah konsep mobil, tetapi seiring berjalannya waktu konsep tersebut disempurnakan hingga anak dapat dengan jelas membedakan mobil dari bukan mobil. Selanjutnya adalah pembelajaran kehidupan nyata. Transfer pembelajaran dari satu situasi ke situasi lain tergantung pada sejauh mana informasi atau keterampilan dipelajari dalam situasi asli dan pada tingkat kesamaan antara situasi di mana keterampilan atau konsep dipelajari dan situasi yang akan diterapkan. Prinsip ini yang dikenal sejak awal abad ke-20 memiliki implikasi penting untuk pengajaran.
Selanjutnya adalah pembelajaran dan pemahaman awal. Tidak mengherankan, salah satu faktor terpenting dalam transfer keterampilan atau konsep dari satu situasi ke situasi lain adalah seberapa baik keterampilan atau konsep yang dipelajari di tempat pertama. Namun juga sangat penting seberapa baik siswa memahami materi dan sejauh mana materi itu diajarkan dengan cara yang bermakna. Yang kedua, belajar dalam konteks. Jika transfer pembelajaran sebagian besar tergantung pada kesamaan antara situasi di mana informasi dipelajari dan di mana informasi itu diterapkan. Salah satu prinsip penting transfer adalah bahwa kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam keadaan baru sebagian tergantung pada variasi keadaan di mana kita telah mempelajari atau mempraktekkan informasi atau keterampilan. Yang ketiga, pengajaran konsep. Penelitian menunjukkan bahwa untuk mengajarkan konsep baru, guru pertama harus menyajikan contoh konsep yang digunakan dalam konteks yang sama dan kemudian menawarkan contoh dalam konteks yang sangat berbeda. Pendekatan ini mempromosikan kemampuan siswa untuk mentransfer konsep ke situasi baru. Yang keempat, transfer versus pembelajaran awal. Apa yang membuat transfer rumit adalah bahwa beberapa dari yang paling prosedur yang efektif untuk meningkatkan transfer persis kebalikan dari mereka untuk pembelajaran awal. Konsep tersebut dan kemudian menggunakan beragam contoh yang masih menunjukkan aspek penting dari konsep tersebut. Yang terakhir, pengajaran eksplisit untuk transfer. Siswa dapat secara eksplisit diajarkan untuk mentransfer keterampilan dengan keadaan baru. Misalnya mengevaluasi teknik transfer eksplisit di kelas matematika kelas 3. Anak-anak dalam kondisi transfer eksplisit diajari apa arti transfer dan diberikan contoh bagaimana masalah cerita yang sama dapat diubah menggunakan bahasa yang berbeda, konteks berbeda, dan nomor berbeda. Anak-anak diajarkan untuk melihat masalah cerita, untuk melihat apakah mereka menyerupai masalah yang mereka lakukan sebelumnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.